wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan-kawan, serta pengajian kitab Faslul Maqal yang saya hormati, khususnya para santri pesantren Ciganjur yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini adalah malam ke-8 di mana kita mengkaji kitab karya Ibn Rus yang berjudul Faslul Maqal fi taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali, pengajian ini kita selenggarakan hanya secara online, dan ini sudah ketiga berarti ya secara online. Tapi alhamdulillah malam ini saya tidak sendirian, karena di depan saya ada Mbak Admin ya. Adminnya masih kecil, namanya Tarasya Dewa Ma'arif, putri saya. Dia sudah liburan, maka kemudian saya suruh dia untuk menyalakan tombol. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengkaji argumen ke-19 di halaman 96 ya, untuk kitab Faslul Maqal yang terbitan Markas Dirasat Al-Wahdah Al-Arabiyah. Pertama-tama mari kita baca Fatihah untuk mu'alif hadal kitab, yaitu Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rush. Kemudian kita juga hadiahkan Fatihah untuk pengasuh pertama Pondok Pesantren Ciganjur, yaitu guru kita semua, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita akrab disebut dengan Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian Fatihah juga untuk kedua orang tua kita, keluarga besar kita, keturunan kita, murid-murid kita, guru-guru kita, dan mu'alif kutub alladzi qara'na, pengarang kitab yang atau buku yang kita sudah pelajari. Juga kita hadiahkan Fatihah pada sahabat-sahabat kita dan siapa saja yang menyayangi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu, kebenaran, la yudadul haqqa, tidak bertentangan dengan kebenaran, bal, akan tetapi, yuwafiquhu, menyelarasinya, wa yashhadu lahu, dan menjadi saksi atasnya. Saya tidak akan terangkan ini karena nanti ini akan ada di akhir argumen ya. Argumen ke-19. Wa idza tuqurrira, apabila telah ditetapkan hadza, ini, kulluhu, semuanya. Apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Paling tidak yang kemarin di pekan lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat berfilsafat ya. Dan hal-hal yang memungkinkan orang tidak berhasil dalam belajar filsafat karena tidak memenuhi syarat-syarat itu ya. Wa kunna, dan kita, na'taqidu, yakin,
Siapa? Nahnu itu ma'syarul muslimin, seluruh orang-orang Islam, anna syariatana, bahwasanya syariat kita, syariat Islam, hadhil ilahiyata, yang ilahiyah ini, yang teosentris ini, itu hakun, benar. Kita semua orang Islam meyakini bahwa syariat Islam itu berasal dari Tuhan dan benar, ya. Wa annaha, dan bahwasanya syariat Islam itu allati nabahat, yang memperingatkan, ala hadhis sa'adati, tentang kebahagiaan ini, wada'at ilaiha, dan menyeru kepada kebahagiaan, allati hiya, yang mana hiya as-sa'adah, yang mana kebahagiaan itu adalah al-ma'rifatu, mengetahui billahi, tentang Tuhan, azza wa jalla, yang maha agung siapa Tuhan, wa bimakhluqatihi, dan mengetahui tentang makhluk-makhluk Tuhan. Kawan-kawan, sini Ibn Rushd merefer kepada argumen-argumen yang pertama, ya, dan juga merujuk kepada apa yang kita yakini, ya. Apa itu? Bahwa syariat Islam itu benar. Kemudian yang namanya syariat Islam itu mengajak kita agar berbahagia, benar kan? Contohnya misalnya gini, doa sabu jagat, doa sapu jagat, doa utama di akhir misalnya kita berdoa itu kan apa namanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, wa fil akhirati hasanah. Itu kan, ya Tuhan, ya Tuhan, mohon jadikanlah kami, kehidupan kami di dunia ini baik, dan di akhirat nanti baik, dan jangan sampai kami dalam siksa neraka. Nah, itu artinya umat Islam itu didorong oleh agama Islam untuk menggapai kebahagiaan, ya kan? Hasanah di situ ya sa'adah, ya, sa'adah, kebahagiaan saat ini dan saat mendatang. Kalau kawan-kawan membaca buku Sodik Nehum, ada di sana tuh ada Al-Islam fil Asr, itu yang membahas soal dunia wal akhirah. Apa itu dunia? Dunia itu artinya adalah danayadnu, dekat, ya. Akhirah itu yang akhir, ya, yang jauh. Artinya dunia itu saat ini, akhirat itu saat nanti. Apakah saat nanti itu setelah mati atau tidak? Yang jelas nanti. Artinya kita berharap sekarang dan yang akan datang kita baik, ya, dalam kondisi yang baik. Artinya berbahagia. Nah, kebahagiaan di sini dinyatakan apa? As-sa'adah wa al-ma'rifah billah wa makhluqati. Kebahagiaan adalah ma'rifah, mengetahui Tuhan dan seluruh makhluknya. Ini kita bisa membaca ini baik dari sisi filosofis maupun secara sisi tasawuf. Misalnya yang familiar di masyarakat Islam di Indonesia kan yang tasawuf, ya, filsafat kurang familiar. Misalnya begini, di masyarakat santri paling tidak itu kan kita meyakini ada syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat, ya kan? Ya, kita mulai dari syariat.
melakukan ritual-ritual, ya kan? Tarekat, dan ini udah mulai masuk ke ranah yang tasawuf ya. Artinya sudah tidak hanya hal-hal yang formal saja, tapi sudah mulai memasuki hal-hal yang lebih esensial dari apa yang kita lakukan. Misalnya sholat, puasa lah misalnya ya, itu ya tidak sekedar lapar semacam itu, tapi hal-hal yang lebih esensial di dalam puasa itu apa? Menahan nafsu, kemudian juga berempati dan seterusnya. Nah, meningkat selanjutnya adalah ma'rifah, hakikat, mencapai makom ma'rifah dan hakikat. Itu sebagai pencapaian yang tertinggi kan di dalam tasawuf pun. Kalau orang sudah sampai ma'rifat, ma'rifat dan hakikat itu sebenarnya satu. Artinya orang ma'rifah hakikat, orang yang mengetahui hakikat, kan? Mengetahui hakikat segala sesuatu, sampai dia kemudian mengetahui hakikat segala sesuatu yang kemudian Tuhan, mengenal Tuhan, ya kan? Itu adalah kebahagiaan tertinggi, pencapaian tertinggi seorang sufi itu kan ma'rifah dan ma'rifatul hakikat. Ya, ma'rifah itu artinya pengetahuan, hakikat itu artinya hakikat ya, kebenaran atau hakikat. Sesuatu yang lebih esensial dari segala sesuatu. Nah, itu sebenarnya pernyataan yang tadi bukan dari tasawuf ya, dari filsafat justru ya. Ya paling tidak wacana itu sebenarnya masuk juga di dalam filsafat, karena filsafat itu kan kemarin sudah disebutkan sonul sonai ya kan, sinaatus sonai ya kan, ilmul ulum atau ma'rifatul ma'arif. Filsafat adalah pengetahuan tentang beragam pengetahuan, intisari segala pengetahuan. Yang dicapai adalah pengetahuan tinggi. Ya, memang itu. Nah, sampai kalau Aristotle itu sampai ke taraf mengetahui penggerak yang tidak digerakkan. Ya, yang filsuf biasanya jarang menggunakan istilah Tuhan. Istilahnya tadi mengistilahkan penggerak yang tidak digerakkan, atau misalnya William James itu menyebut Tuhan sebagai the great Sochius, ya kan, sahabat yang agung, ya, abad yang agung. Tidak menyebut Tuhan, tapi itu semua sebenarnya tentang Tuhan. Nah, mengenal tentang yang maha agung itulah disebut sebagai pencapaian pengetahuan tertinggi, karena abstraksi tertinggi setelah mengetahui segala yang ada kan. Berangkatnya, tapi sebenarnya bedanya adalah begini, ini sebenarnya harusnya dibalik ya, ma'rifatu mahlukatihi wa ma'rifatullah ya. Berangkatnya dari mengetahui hal-hal yang tampak dulu kan, yang kemudian kita mengetahuinya sebagai makhluk, baru kita sampai kepada Khalik ya. Filsafat berangkatnya bukan dari yang abstrak menuju yang konkret, tapi sebaliknya, dari yang konkret dulu. Makanya tataran belajarnya kan dari mulai hal yang fisik baru sampai metafisik, jangan dibalik ya. Jadi hal yang fisik dulu sampai ke yang metafisik. Atau mungkin kalau di dalam metode penelitian ya, pertamanya berpikir secara induktif ya, dari hal-hal yang konkret, partikular sampai ke hal yang universal. Nanti universal menjadi semacam teori, dideduksikan ya, artinya dari induksi menuju deduksi semacam itu. Nah, mengetahui Tuhan, mengetahui segala yang ada dan sampai ke taraf mengetahui yang maha abstrak itu
dinyatakan sebagai sa'adah, kebahagiaan. Ya. Bila kawan-kawan membaca filsafat itu, ini Socrates ya, Socrates itu gurunya Plato, Plato itu gurunya Aristotle ya. Socrates itu menyatakan bahwa tujuan hidup kita itu kebahagiaan, ya kan? Tapi kebahagiaan itu apa? Apakah kebahagiaan itu kaya raya? Apakah orang yang kaya itu pasti bahagia? Belum tentu, ya kan? Kita temukan orang sekaya-kayanya itu, kita temukan orang yang kaya itu juga ada yang stres. Sebagian orang kaya stres tuh ada. Orang kaya utang juga masih ada banyak. Ya. Kalian bisa lihat misalnya data tentang capres kemarin saja, itu kan ada adanya. Itu mereka kaya-kaya, punya uang yang cukup banyak ya. Tapi di situ juga masih ada hutang, ya kan? Ada pengusaha yang punya TV, punya perusahaan tambang dan seterusnya, itu juga masih pusing juga, ya. Artinya kekayaan itu bukan jaminan bagi kebahagiaan. Contohnya tempo hari itu ada di media sosial seorang di China, dia sakit, dia kaya, sakit, dan dia membawa uang dan menyebar-nyebarkannya itu karena dia bilang ternyata ini uang tidak menjadikanku bisa sembuh dari penyakitku, ya kan? Artinya harta saja bukan jaminan untuk menjadikan kita bahagia. Kesehatan, artinya mungkin saja orang sehat adalah kebahagiaan dengan sehat. Tapi berapa banyak orang yang menyepelekan kesehatan, kan? Ya kan? Kita baru meyakini atau menyadari bahwa kesehatan kita itu bermakna itu kan setelah kita sakit, ya kan? Kita tidak, sebagian besar orang tidak mencari sehat, ya kan? Artinya bukan seperti yang harta yang dicari itu ya. Mempertahankan mungkin itu bagi yang sadar, tapi sebagian tidak. Oke. Apakah keterkenalan, popularitas itu adalah kebahagiaan? Enggak juga. Kita temui beberapa selebriti ya, itu bunuh diri karena popularitas. Setelah populer dia sudah tidak punya ya, semua di kehidupannya udah terpenuhi, tapi ternyata dia nggak bahagia juga. Contoh misalnya Chester Bennington, Linkin Park ya, saya fansnya. Itu Chester itu kan kaya, famous ya kan, semualah duniawi udah ada di tangan dia, ya kan? Ternyata dia bunuh diri juga, ya. Itu sebagai contoh. Artinya popularitas juga bukan suatu jaminan, bukan inti dari kebahagiaan. Selalu ada kesuksesan itu kan, sukses itu kan punya batas, ya kan? Kita semua itu sukses, ya kan? Kita itu sudah pernah sukses, tapi kan sukses itu selalu berbatas. Apakah sukses itu ukuran dari kebahagiaan? Bukan, ya. Karena begini, misalnya begini, kita misalnya taruhlah saya, Anda yang misalnya lulus SMA misalnya gitu ya, itu kan ketika Anda lulus SMA itu kan sukses kan, coret-coretan, untung sekarang nggak ada UN ya, tapi itu artinya Anda merasa sukses dengan melewati masa sekolah dan kemudian masuk ke bangku kuliah, ya kan? Artinya Anda pernah sukses. Tapi coba setelah Anda sekarang mungkin sudah doktoral semacam itu, kan Anda tidak akan lagi membanggakan, aku sudah lulus SMA loh, ya kan? Atau kemudian Anda yang sekarang udah doktoral kemudian bilang aku lulus SD loh, kan nggak mungkin. Artinya kesuksesan di masa lalu itu ya sebagai masa lalu saja. Artinya sukses itu terasa nikmat di momen itu, tapi selanjutnya dia akan
akan terlampaui karena kita akan mengejar yang lain lagi. Dan itu bukan seada yang sesungguhnya. Nah, bagi Socrates itu kemudian yang namanya kebahagiaan adalah pengetahuan. Mengetahui adalah kebahagiaan. Pengetahuan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan para filsuf memang pengetahuan. Dengan abstraksi, dengan hal-hal yang tidak berubah, pengetahuan yang menjadikan kita wise. Ya. Kita kalau mengetahui hakikat segala sesuatu, damai semua hidup ini. Ya. Oleh seperti tadi, kenapa kita galau? Ya karena kita pengetahuan kita tidak penuh tentang sesuatu itu. Contoh misalnya begini, kita sekarang sedang menghadapi pandemi corona, ya kan? Sebagian orang ada yang ketakutan betul, ya kan? Istilah higien freak lah ya. Ada yang ketakutan betul. Sampai tempo hari di media sosial ada orang yang naik mobil kemudian mau beli sesuatu dan dia lempar itu uang ke abang-abangnya karena dia tidak mau berinteraksi dengan abang yang jualannya. Nah, itu kan higien freak yang kemudian dikecam juga dia. Nah, ada yang ketakutan sampai semacam itu. Ada yang kemudian teledor, ya. Dia bilang bahwa mati hidup ini urusan Tuhan, ya kan? Kemudian ada yang tetap beribadah, yang kemudian tempo hari di Jakarta Barat itu kan tetap sholat Jumat, ya. Di pekan terakhir bulan Maret lah tetap sholat Jumat, tapi ternyata dari situ dari masjid Kebon Jeruk itu kemudian yang terkena COVID ternyata banyak, ada 200-an kalau tidak salah, dan kemudian diisolasi orang di satu masjid, ya kan? Itu tadi ada yang tadi kan ada yang galau betul dengan corona ini, ada yang terlalu santai tapi mencemooh teledor. Seyogyanya orang akan bahagia dan santai saja itu ya kalau pengetahuannya akan penuh tentang itu, bahwa corona ini tidak melulu berisi sesuatu hal yang menakutkan. Banyak hikmah juga kok di corona ini ya. Apa misalnya? Kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga terdekat, ya kan? Oke lah, kita tidak bisa mudik, tidak bisa kemana-mana, tapi minimal kita masih bisa berinteraksi dengan keluarga terdekat. Kemudian udara lebih bersih, ya, dan seterusnya, ya. Ada hal-hal yang bisa kita syukuri dari situ. Nah, sa'adah itu dari ma'rifah itu. Kalau saya mengartikan kondisi tadi ya, ma'rifah yang sesungguhnya kemudian menjadikan kita damai itu ya, kalau di Islam ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita menyadari bahwa segalanya ini nih, kita nggak punya apa-apa, bahkan diriku ini pun aku tidak memiliki diriku, itu kan santai aja. Jadi kita hanya melakukan hidup sebaik yang kita mampu, bahwa oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi di sisi lain bahwa aku adalah khalifatullah fil ard, ya. Aku adalah wakil Tuhan di muka bumi. Wakil Tuhan berarti Tuhan maha dahsyat. Maka kita harus menjadi dahsyat, gitu kan? Jangan balik sebelum dahsyat, ya kan? Jangan mati dulu sebelum menjadi orang yang dahsyat. Sedahsyat Tuhan semampu kita. Nah, itu pasti orang akan jauh lebih baik, ya. Berusaha menjadi baik, tapi kemudian tidak akan terlalu galau dengan kehilangan segala sesuatu. Jadi gini. Damai itu adalah kondisi tawar kalau saya menyebutkan, ya. Tawar di mana begini, hal-hal yang menyenangkan tidak menjadikan kita lupa diri, ya. Kita
ketika mendapatkan sesuatu yang kita harapkan atau menyenangkan, kita bersyukur, tapi kemudian biasa saja. Artinya tidak lebay. Kadang kan di hidup ini kita mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan kan. Dan kita sedih itu wajar, manusiawi, ya kan? Tapi kemudian ya anggaplah bahwa al-aslu al-adam, segala sesuatu pada dasarnya nggak ada. Kita kehilangan sesuatu misalnya gitu. Pada dasarnya sesuatu itu nggak ada. Misalnya gelas nih. Kita kehilangan gelas. Ya sudah. Pada dasarnya kita nggak punya gelas ini. Kalau kita lahir nggak bawa gelas kan. Jadi ya udah, al-aslu al-adam. Santai saja. Itu deh. Ketika tidak mencapai sesuatu, maka kemudian kita berusaha untuk menerimanya dan biasa saja. Kalau kita sudah mempunyai mencapai ke taraf yang tawar itu, maka bahagia. Dasarnya seperti tadi, bahwa dasarnya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala ini Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, kita harus berusaha sebaik mungkin, tapi selebihnya kita serahkan pada Tuhan. Dan itu adalah kalau orang sampai ke situ, itu artinya ma'rifatul haq, ma'rifatu jami'i makhluqatillah wa ma'rifatullah, maka akan sampai ke sa'adah. Oke, saya terlalu panjang di situ. Selanjutnya, wa anna dzalika, dan bahwasanya itu mutaqarrarun, ditetapkan inda kulli muslimin, ini dalikanya sya'an ini. Inda kulli muslimin, bagi setiap muslim, minat tariqi, dari jalan, alladziq tadothu, yang membutuhkannya apa? Iktadothu jabalatuhu, yang dibutuhkan oleh substansi setiap muslim, wa tabi'atuhu, dan tabiat setiap muslim, minat tasdiq, dari pembenaran, ya, atau justifikasi, ya. Telah ditetapkan bahwa setiap muslim itu mempunyai jalan untuk mempercayai sesuatu sesuai dengan substansi dan tabiatnya. Tidak hanya seorang muslim sebenarnya, setiap orang itu mempunyai tabiat dan tabiat sendiri-sendiri dalam menerima kebenaran. Ya. Wadzalika, dan hal itu, anna toba'an nas, bahwasanya karakter manusia mutafawitah, itu bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda. Fit tasdiq, dalam hal membenarkan sesuatu. Faminhum, di antara manusia, may yasdiqu bil burhan, ada orang yang mempercayai sesuatu dengan argumen demonstratif, ya. Id laisa fi taba'ihi aktsaru min dzalik, karena tidak ada di dalam tabiat seseorang tadi yang lebih benar daripada demonstrasi. Saya lanjutkan. Wa minhum, dan di antara mereka, mayasdiku bil aqawi, wa minhum, dan saya kelompat tadi, ya. Faminhum mayasdik bil burhan, di antara mereka ada yang hanya mempercayai dengan demonstrasi, ya. Wa minhum, dan di antara mereka, mayasdik bil aqawil al jadaliyah, ada yang mempercayai sesuatu dengan pernyataan-pernyataan yang dialektis, dengan perdebatan. Tasdiqo sahibil burhan bil burhan, sebagaimana orang demonstratif meyakini demonstrasi. Idlaisa fi taba'ihi aktsaru min dzalik,
Karena tidak ada di tabiatnya yang lebih benar daripada pernyataan dialektis itu. Wa minhum, dan di antara mereka, mayasdiqu bil aqawil al khitabiyah. Ada yang percaya dengan pernyataan-pernyataan retoris. Katasdiki sahibil burhan, sebagaimana orang-orang demonstratif mempercayai bil aqawil al burhaniyah, dengan pernyataan-pernyataan demonstratif. Nah, argumen ini, paragraf ini membahas tentang 3 macam manusia. Ada 3 model orang. Pertama, ini yang paling tinggi, adalah orang-orang yang mempercayai sesuatu dengan demonstrasi. Ya, ini orang-orang demonstratif. Demonstrasi itu, orang-orang demonstratif itu adalah orang-orang yang fokus kepada kebenaran. Dari manapun sumber kebenaran itu. Ya. Dimanapun kebenaran itu. Sejauh itu benar, dia terima. Ya. Itu orang-orang demonstratif. Bahwa yang benar belum tentu saya, tapi mungkin Anda, atau dia, atau mereka. Ya kan? Sejauh yang dikatakan oleh lawan itu benar, dia akan terima. Itu orang-orang burhan. Ya, yang dicari adalah kebenaran. Jadi yang benar itu tidak bergantung pada orang atau kelompok. Ya. Ini pernyataannya Imam Ali ya. La yu'raful haqqu mirrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dari orang per orang. A'rifil haqq, ketahuilah kebenaran, ta'rif ahlah, maka engkau akan tahu siapa yang benar. Ya. Kebenaran itu tidak bergantung pada orang per orang, tapi kebenaran itu jauh daripada orang per orang, dan kalau kita mengenalnya, kita akan tahu siapa yang benar. Dan yang benar itu belum tentu di sini, mungkin juga di situ atau di sana, di mereka. Nah, itu adalah orang-orang yang demonstratif. Tatarannya filsuf, sufi, ya. Sufi yang filsuf yang sesungguhnya, dan sufi yang benar-benar ma'rifatul hakikah, ya. Itu akan sampai ke taraf burhani, ya. Sebagian orang itu yastud bil aqawil al-jadaliyah. Ada orang yang baru mau percaya kalau pernyataannya itu adalah pernyataan dialektis, debat. Ini orang di bawah tataraf yang demonstratif. Ini kalau yang pertama tadi adalah tataran demonstratif, ini adalah tataran dialektis. Sukanya debat. Pintar, tapi agak ngeyel, ya. Sukanya debat, ya. Dan orang yang suka debat itu yang dicari bukan kebenaran, biasanya kemenangan, ya. Kemenangan. Orang yang dialektis itu puas apabila bisa mengalahkan lawannya, ya. Apakah argumennya itu benar atau salah? Itu kadang nomor kedua. Yang penting adalah menang. Ya. Setelah menang, barulah dia membenarkannya. Ya. Mungkin kalau di zaman sekarang yang paling mudah ya apa ya? Ya kalian bisa lihat di acara-acara TV ya, debat itu kan yang penting debat. Ya, lawannya siapa, semacam itu kan. Atau di pengadilan lah Anda bisa melihat pengacara, ya kan. Pengacara itu Anda perhatikan, pengacara ya yang difokuskan bukan kebenaran kan. Yang difokuskan adalah dia membela siapa, ya kan. Dia membela siapa dan dia siap berdebat, ya. Namanya juga pembela. Yang salah pun bisa dibela oleh para pengacara kan. Minimal misalnya dia salah, argumennya biasanya oke, dia salah, paling tidak dia tidak terlalu berat hukumannya atau apalah. Saya bukan pengacara, tapi yang paling jelas orang jadaliyah yang paling tampak itu ya pengacara,
ya. Lawyer, ya. Lawyer itu yang penting menang, ya. Yang penting berdebat. Itu orang Jadaliyah. Pintar, tapi itu jangan harapkan Anda dapat kebenaran dari dia, ya. Dia bisa pindah-pindah. Politisi juga sama kan? Politisi itu sebagian besar adalah Jadaliyah, bukan Burhaniyah. Tidak ada kawan abadi, ya. Yang ada kepentingan abadi, dia bisa pindah, ya. Sebagian ada penulis juga sifatnya Jadaliyah, ya kan, bukan Burhaniyah. Itu nanti dia pintar, tapi tulisannya itu atau pernyataannya sesuai dengan pesanan, bukan benar atau salah. Jadi yang ditanya Anda pengennya apa, gitu. Ini ada misalnya pembentukan suatu undang-undang misalnya, kan? Anda pengennya apa? Ini pro atau kontra? Tinggal dia argumennya banyak. Palu gak ada lah, apa lu mau gua ada. Nah, itu ilmu-ilmu orang-orang Jadaliyah. Pintar. Tapi itu istilahnya pintar tapi orang bener orang Jawanya. Pintar tapi nggak benar, ya. Ya karena tadi dia bisa kemana-mana itu, ya. Dan biasanya kaya. Lebih cepat kaya dibanding orang Burhani. Orang Burhani itu orang yang lurus. Disebutnya idealis. Bagi orang-orang yang dialektis, orang-orang yang Burhani itu dianggapnya kamu terlalu lurus, idealis, ya. Sementara orang-orang yang asli Burhani itu berat untuk masuk ke ranah-ranah yang dialektis, ya. Berat karena itu tabiatnya beda. Sebaliknya juga sama. Orang-orang yang dialektis untuk masuk ke ranah yang Burhani itu juga nggak cocok, ya, karena jiwanya nggak di situ, ya. Tabiatnya beda. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang menerima kebenaran, tasdiknya itu bil aqawil al-khitabiyah, ya. Retoris. Retorika itu kan yang menyenangkan, ya. Seseorang mau mendengarkan pernyataan seseorang kalau pernyataan itu menyenangkan. Misalnya gini, sebagian jamaah-jamaah itu kan yang di jamaah pengajian yang dicari kan yang menarik, yang lucu, ya kan. Bobot nggak penting, yang penting menarik saja, ya. Nah, itu orang-orang Khitabiyah, ya. Asal lucu, kadang juga penceramahnya itu ya ilmunya sebenarnya tidak dalam-dalam amat, ya. Tapi yang penting pandai mengemasnya sedemikian rupa, gitu. Dan itu punya pasar, ya. Karena memang sebagian besar orang yang Khitabiyah, ini masa umum itu emang Khitabiyah, ya. Dan Khitabiyah itu tadi, dan mereka orang-orang yang Khitabiyah itu menerima kebenaran sejauh kebenarannya itu menyenangkan, ya. Kalau terlalu mikir dalam-dalam nggak mau dia, ya. Tebo Heru tuh pernah di satu pengajian di Atin, ya. Ada kawan saya yang menjadi panitianya itu. Satu sesi itu penceramahnya adalah almarhum UJ, ya. Kemudian di jadwal itu kemudian ada juga Al-Habib Kiai Haji Quraisy Shihab, ya. Ketika Pak Quraisy yang berbicara itu tidak begitu banyak jamaahnya di situ tadi. Tapi giliran almarhum UJ yang menjadi pembicara itu ibu-ibu banyak betul, kan? Banyak betul. Padahal ya dengan segala hormat kepada almarhum UJ, ya, kita semua tahu ilmu Pak Quraisy Shihab jauh di atasnya UJ, ya kan? Tapi tadi Pak Quraisy Shihab tatarannya adalah tataran Burhani, ya, tataran Burhani. Sementara jamaah-jamaah tadi itu rata-rata Hitobi. Nah, UJ itu dalam hal ini adalah memang orang-orang Hitobi, orang-orang retoris. Kemudian masuk semacam itu, ya. Nah, tadi
Pak Quraisy siap untuk berbicara secara retoris seperti UJ, ya beda, nggak masuk, ya kan. Begitu juga sebaliknya, UJ dalam itu berbicara ala Pak Quraisy siap, ya nggak masuk juga, ilmunya nggak nyukup, ya kan. Macam itu. Nah ini contoh-contoh ada 3 kalangan manusia, ada 3 karakter orang dalam mendapatkan atau mempercayai kebenaran. Pertama adalah yang tertinggi adalah burhani atau demonstratif, yang tengah adalah jadali atau dialektis, yang ketiga yang terendah adalah khitobi atau retoris. Oke. Selanjutnya ini masih wacana itu. Wadhalika sya'an, annahu sya'an. Lama kanat syari'atuna, ketika ada syariat kita, hadhihi al-ilahiyatu, yang syariat kita ini adalah bersifat ilahi, ketuhanan, itu qad da'at an-nasa, telah menyeru manusia, min hadhihi turuq ats-tsalath, menyeru manusia melalui 3 jalur itu. Amma at-tasdiqu biha kulla insanin illa may yajhaduha inadan bilisanihi. Amma at-tasdiqu biha, ya, umum kepercayaan terhadap syariat itu pada kulla insanin, pada setiap manusia, illa may yajhaduha, kecuali orang yang menentangnya, inadan bilisani, dengan menentangnya dengan perkataan. Aulam tatakarrar ingdahu, atau belum menentu pada seseorang itu turuqud du'ai fiha, cara panggilan ke arah di dalam syariat itu, ilallahi, menuju Tuhan, liaghfali dzalika min nafsi, karena dia lalai dirinya sendiri, lalai, ya, liaghfali dzalika min nafsi, karena kelalaian dari dirinya sendiri. Walidzalika, oleh karena itu, khusso siapa alaihi salam, Rasulullah SAW dikhususkan bil ba'thi, dengan dibangkitkan ilal al-ahmar wal aswad, diutus ke masyarakat yang berkulit merah dan berkulit hitam, maksudnya hitam dan putih, ya. Ahmar di sini kalau di Arab nyebutnya ahmar, kita ini apa nih, ya sebenarnya putih, hitam dan putih, ya. Anilitadommuni syariatihi, yaitu untuk mencakup seluruh syariat Tuhan. Turuqat doa ilallah, mencakup terhadap segala cara memanggil, menyeru kepada Tuhan. Wadzalika sharihun, dan hal itu jelas fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbik, ud'u, serulah, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'idhah al hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, ini ayatnya itu, ya. Bahwa paragraf ini menyatakan begini, syariat Islam menyeru manusia, ini syariat bahwa manusia itu ada 3 model tadi, ya, demonstratif, dialektis, dan retoris, ya. Sementara syariat Islam itu kan untuk semua manusia, ya, al-ahmar wal aswad, ya, atau al-abyad wal aswad, bagi semua manusia. Maka tentu saja syariat Islam tidak mungkin hanya menggunakan pernyataan-pernyataan demonstratif saja. Tidak mungkin dengan pernyataan retoris saja atau dialektis saja, tapi 3-tiganya. Makanya di sini ayatnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah wahai Muhammad dengan kebijaksanaan.
Bijaksana itu apa? Burhan tadi, ya. Aduh, saya seharusnya bawa ini papan tulis ya. Iya. Orang yang khusus, orang-orang yang burhani itu, maka serulah mereka dengan kebijaksanaan, bil hikmah. Wal mau'idhu hasanah, ya. Nasihat yang baik ini untuk yang paling belakang tadi, untuk orang-orang yang aqawil al-khitabiyah, orang-orang yang retoris, itu serulah dengan mau'idhu hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau ketemu dengan orang-orang yang mujadalah, dialektis, maka jadilhum, berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Ini metode komunikasi dengan 3 jenis manusia, ya. Ketika menghadapi orang yang demonstratif, ya, yang burhani, yang fokusnya pada kebenaran, maka dakwahnya dengan kebijaksanaan, ya. Hal-hal yang bijaksana itu kebenaran, ya. Dengan filsafatnya, orang-orang tingkatan hikmah, filsafat, dan tasawuf. Kalau ketemunya dengan orang-orang yang khitobi, ya, ini yang ketiga langsung loncatnya. Orang khitobi itu orang-orang yang retoris. Mereka suka hal yang menyenangkan. Ya udah, kasihlah mau'idhu hasan, nasihat yang baik, ya. Jamaah, gitu-gitu kan. Kasih tahu hal-hal yang lucu-lucu, sampaikan hal-hal yang menyenangkan, yang menakutkan, ya kan. Jangan sholat, nanti kamu jangan sampai tidak sholat, misalnya gitu kan, nanti kamu masuk neraka, gitu kan. Dan seterusnya, misalnya hal-hal yang itu kan langsung mengiyakan saja. Kalau ini tadi mau'idhu hasanah, ya. Memang tidak usah berat-berat kalau untuk menghadapi orang-orang yang khitobi, mau'idhu hasanah saja. Tapi kalau kemudian menghadapi yang tengah, ya, orang yang mujadalah, maka wajadilhum billati ahsan, berdebatlah dengan dia dengan cara yang baik. Artinya berdebat masih tetap boleh, ya, tapi berdebatlah dengan cara yang baik. Berdebatlah secara baik itu, ya, tetap berdasarkan data, berdasarkan ilmu, ya, tidak ngawur, ya, tidak menyerang orang berdasarkan pada personanya, misalnya gitu. Itu kan argumentum ad hominem kalau di logika kan, itu nggak boleh, ya. Jadi tetap berdebat, ya, diusahakan secara demonstratif seharusnya, ya. Kalau di logika itu nanti cara berdebat yang baik itu dikaji di topika, ya. Cara mau'idhu hasanah yang baik versi logika adalah retorika, ya. Versi organon, maaf. Cara mendebat orang-orang dialektis, maka bacalah topika. Cara mempersuasi orang-orang retoris, maka bacalah retorika. Tapi kalau kemudian Anda ingin berbicara, menulis, menyampaikan sesuatu secara bijak, ya, bil hikmah, cara demonstratif, maka gunakanlah logika filosofis, ya. Posterior analitik lah kalau di organonnya, ya. Gunakan pernyataan-pernyataan yang meyakinkan, argumennya meyakinkan, premisnya itu meyakinkan, baik sifatnya deduktif atau induktif, Nah, itu cara berkomunikasi kepada 3 model orang itu. Nah, kita lanjutkan. Wa idza kanat hadhihi syari'atu, dan apabila ada syariat Islam ini haqqan, itu benar, wada'iyatan, dan memanggil ilan nadhari, dan memanggil kepada pemikiran al-muaddi ila ma'rifatil haq,
yang mengarah kepada pengetahuan tentang yang benar dan tentang Tuhan juga, fa inna, maka kita ma'syarul muslimin, orang-orang Islam, na'lamu, mengetahui, alal qat'i, secara pasti, annahu bahwasanya saat la yu'addi an-nadharul burhaniyu, pemikiran demonstratif itu tidak mengakibatkan ila mukhalafati ma warada bihi syar'a, kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Fa innal haqqo, karena sesungguhnya kebenaran, la yudaddul haqqo, tidak bertolak belakang dengan kebenaran, bal yuwafiquhu, sebaliknya justru menyelarasinya, wa yashhadu lahu, dan bersaksi atasnya. Begini, bila syariat Islam menyeru kepada pemikiran ke arah pengetahuan tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang segala yang ada, ya. Nah, sementara pemikiran burhani itu juga mengarah ke situ. Berpikir burhani itu berpikir ke arah kebenaran, ya, kepada hakikat. Maka berpikir burhani, demonstratif atau logis, filosofis, itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Karena apa? Syariat benar, ya kan? Mengarah ke kebenaran, ya. Syariat menyeru kepada kebenaran. Berpikir filosofis logis mengarah kepada kebenaran, ya. Nah, ini benar, maka kedua hal yang benar itulah yudodu, tidak berseberangan. Justru apa? Yuafiquhu wa yashhadu lahu. Justru dua hal ini saling menyelarasi dan saling bersaksi. Ya, tadi bahwa filsafat dan syariat itu sama-sama mengarah ke kebenaran dan kebaikan. Walaupun jalurnya beda, ya. Syariat berdasarkan wahyu, logika, filsafat itu berdasarkan pada kemampuan manusia, ya, kognitif utamanya, kemudian kemampuan empiris, intuitif, dan seterusnya, ya kan? Ini arahnya sama-sama kebenaran, ya. Maka kalau dua hal ini mengarah kebenaran, tentu saja tidak mungkin dua-duanya ini berseberangan, justru saling menyelarasi, ya kan? Misalnya ginilah, ada dua orang misalnya. Dua orang ini sama-sama mau membentuk atau membuat kapal. Ya, dua orang mau membuat kapal. Yang satu membuat yang bagian kiri, yang satu membuat yang bagian kanan. Yang dibuat memang beda, ya kan? Yang satu melengkungnya ke sana, yang satu melengkungnya ke sini. Tapi kan ini kan tidak bertentangan. Keduanya sama-sama bekerja sama untuk mencapai satu hal yang sama. Kan? Jadi tidak la yudodu bal yuwafiqu wa yashhadu, dan saling membuktikan. Kemudian gini, contohnya misalnya gini. Sekarang kalau kawan-kawan mengikuti fisika kontemporer itu kan ada wacana tentang apa istilahnya? Multiverse, ya. Saya tempo hari baru menulis ini, ya. Multi semesta, ya. Maniforce, megaforce, metaforce, omniverse, meta universe, ya. Bahwa alam semesta ini tidak hanya satu, ya. Semesta paralel, ya. Ada banyak filmnya itu, ya. Interstellar contohnya, ya kan.
Nah, penggagasnya misalnya yang terkenal itu Stephen Hawking, Stephen Weinberg, Brian Greene, Mark Tegmark, ya. Ini yang terkenal, Mark Tegmark, ya. Alex Vilenkin, ya. Itu sebagian orang. Nah, tempo hari ada kawan saya sedang baca buku Universe karya Mark Tegmark, ya kan? Dan dia bertanya ke saya, Mas Zen, kata dia, Bos Mas Zen, ini tentang multiverse atau alam paralel itu seperti apa, gitu kan? Dari pandangan filsafat maupun dari pandangan agama Islam, gitu kan? Saya nulis makalah ini, saya sebutkan ternyata multiverse itu tidak hanya tadi fisikawan yang membicarakan itu, tapi ternyata filsuf-filsuf klasik juga sudah membicarakan itu, ya kan? Al-Ghazali, Ibn Rushd, Fakhruddin Ar-Razi, Leibniz, David Lewis yang paling baru, ya. David Lewis itu meninggal tahun 2001, bukunya On the Plurality of World, ya, pluralitas dunia, ya kan? Itu artinya tidak hanya fisikawan, tapi filsuf-filsuf juga membahasnya, ya. Nah, kemudian gimana tentang agama Islam, ya kan? Saya bilang, karena kawan saya yang nanya itu muslimah, dia cewek. Saya bilang bahwa Anda hafal argumen tentang multiverse, ayatnya Anda hafal. Apa? Anda pasti hafal apa? Ya, ayat kedua dari Al-Fatihah. Ya, apa? Ayat kedua dari Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, kan? Alamin, tidak alam, kan? Alamin itu kan jamak dari alam, alamun, alamani, alamuna, ya. Alamun, alamaini, alamina, ya kan? Ini karena alamina karena jadi jer aja, ya kan? Alam yang jamak lebih dari dua, ya. Alamina. Artinya Al-Quran ternyata mengafirmasi tentang keragaman semesta, kan? Nah, terlepas multiverse itu seperti apa, alamin itu seperti apa, tapi minimal tadi yang ingin saya katakan bahwa syariat yang mengatakan Rabbil Alamin, di sisi lain para fisikawan itu mengatakan tentang multiverse, semesta paralel, itu ternyata apa? Apakah ini yudhod, bertolak belakang? Ternyata tidak, toh. Justru yuwafiq, saling melengkapi, ya kan? Saling melengkapi, bahwa semesta ini tidak hanya kita ini sekarang nih, ya kan? Ada ragam semesta di situ. Nah, itu sebagai contoh bahwa al-haqqu la yudhodul haq, kebenaran tidak bertolak belakang dengan kebenaran, ya. Bal yuwafiquhu, justru kebenaran itu menyelarasi kebenaran, bal wa yashhadu lahu, bahkan menjadi saksi atas kebenaran yang lain, ya. Itu artinya jangan katakan bahwa filsafat itu bertentangan dengan agama Islam dalam hal ini. Jangan katakan bahwa hikmah itu berseberangan dengan syariah. Jangan katakan filsafat berseberangan dengan agama Islam. Filsafat itu mengarah kepada kebenaran dan kebaikan. Begitu juga sebagaimana agama mengarah kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Seperti berulang-ulang saya katakan, tujuan berfilsafat adalah ma'rifatul haq, mengetahui yang baik, benar, wa fi'lul khair, dan melakukan yang baik, ya kan? Agama juga sama, kan? Mendorong kita mengetahui yang benar dan fi'lul khair, melakukan amal soleh, ya, melakukan hal yang baik.
Apakah kemudian dua hal ini berarti kita katakan bertolak belakang? Ya tentu tidak. Dua hal ini yuwafiq, saling menyelarasi, justru saling memberikan pembenaran, menjadi persaksian antara satu dan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Alhamdulillah sudah 1 jam pas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.